Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Debbie Apsari dari SD Negeri 24 Muaro Putih, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Agam. Video ini merupakan penyebaran mengenai modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dahulu kepada ibu-ibu semua karena telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan simulasi saya hari ini. Selanjutnya, salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang masih memberikan kita kesehatan sehingga masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan untuk melaksanakan acara hari ini. Kemudian saya Debbie Apsari, CGP angkatan ke-11 dari SD Negeri 24 Muaro Putih, Kabupaten Agam, akan mencoba memaparkan sedikit berbagi praktik baik kepada teman-teman guru dari SD Negeri 24 Muaro Putih. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kita coba sedikit membangkitkan semangat kita. Apabila nanti saya katakan SD 24 Muaro Putih yang pertama, ibu-ibu jawabnya menyala, ya Bapak Ibu ya. Kemudian SD 24 Muaro Putih yang kedua, ibu-ibu jawabnya berjaya. Jadi yang pertama menyala, yang kedua berjaya. Kita coba ya Bapak Ibu. SD Negeri 24 Muaro Putih menyala. SD Negeri 24 Muaro Putih berjaya. Tepuk tangan dulu Ibu kita semua. Semoga SD kita kedepannya semakin menyala dan semakin berjaya. Baik, Ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan paparan materi hari ini, di sini ada 3 buah pertanyaan pemantik. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang ada di layar kita? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju? Setuju. Kita kunci dulu jawabannya ya Ibu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, boleh. Ini kan istilahnya pendapat kita ya Bu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kita kunci dulu, nanti di akhir kita coba bandingkan jawaban kita setelah kita mendapatkan paparan materi nanti. Kira-kira jawaban kita apakah sudah cocok dengan yang kita sebutkan sekarang? Baik Ibu, hari ini kita akan berbagi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Sebelum kita melanjutkan, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan disiplin positif. Kira-kira bisa dibaca Bu? Tidak bisa. Di sini sudah terlihat disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan atau
memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kira-kira bisa dipahami Ibu? Arti disiplin sebenarnya. Selanjutnya, konsep inti budaya positif. Di sini konsep inti budaya positif itu ada beberapa hal. Yang pertama itu perubahan paradigma baru. Kemudian disiplin positif. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi berperilaku manusia. Posisi kontrol dulu, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi sebenarnya Ibu, budaya positif itu banyak sedikitnya di antara poin-poin ini sebenarnya sudah ada yang kita laksanakan. Tapi mungkin kita tidak tahu ini masuknya kemana, ini masuknya kemana. Kemudian kira-kira apa saja budaya positif di sekolah kita yang sudah banyak sedikitnya kita laksanakan. Kira-kira apa Bapak Ibu, Ibu-Ibu? Pembiasaan-pembiasaan yang sebenarnya tanpa kita sadari itu sudah kita laksanakan banyak sedikitnya di sekolah kita, sudah kita terapkan ya. Mungkin seperti 5S ya Bu, sapa, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nah selanjutnya kita masuk pada poin yang pertama, itu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi salah satu pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan berdiferensiasi. Jadi banyak sedikitnya ya Ibu, pembelajaran diferensiasi itu pun sebenarnya sudah kita laksanakan tanpa kita sadari di sekolah kita, sebenarnya sudah kita terapkan. Tapi mungkin kita tidak tahu ya, ternyata ini yang pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah jadi untuk mewujudkan profil Pancasila itu salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dengan tujuan pembelajaran diferensiasi itu kita laksanakan adalah untuk kita berpihak kepada murid. Jadi pembelajaran itu kita laksanakan sesuai dengan keinginan peserta didik kita, bukan keinginan kita. Kalau selama ini mungkin ya Ibu yang kita lakukan, kita mengajar di dalam kelas, bagaimana materi ini cepat selesai, bagaimana pembelajaran ini cepat selesai sehingga anak-anak bisa melaksanakan ujian, ya kan? Sementara kalau untuk di pembelajaran paradigma baru sebenarnya kita sudah agak melenceng. Kenapa begitu? Yang biasanya kita melakukan teacher center, yang semua pembelajaran itu berpusat ya kepada kita yang mengatur begini-begini, tanpa kita tahu anak ini sudah sanggup belum, anak ini mampu enggak, anak ini menyukai enggak pembelajaran seperti ini. Itu yang harus kita mulai berubah menjadi student center atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol menjadi teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada yang stimulus kontrol, ada yang teori kontrol atau pilihan. Bisa Ibu lihat yang sudah tertera di papan tulis kita. Di sana realitasnya atau kebutuhan itu kita semua sama. Tapi pada teori kontrolnya atau pilihannya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Berbeda maksudnya, kalau kita apakan ke anak gitu, semua anak-anak itu dia memiliki kebutuhan yang sama, kebutuhannya sama, mungkin sama-sama membutuhkan ilmu, membutuhkan pendidikan, tapi cara penyerapannya tentu berbeda. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan
Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar ya Ibu? Gampang tergoda. Sebenarnya gampang tergoda kalau ke arah yang lebih baik mungkin nggak apa-apa ya, karena kita sebagai manusia juga butuh masukan gitu. Kita juga butuh nasihat. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain karena pikiran dan hati kita dengan orang lain itu tidak akan pernah sama. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat unjukan bakat. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Boleh Bu? Di sini saya sangat terharu atau sangat tertarik. Di sini kata Ibu, kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu benar Bu. Bagaimana seandainya lingkungan itu yang membawa kita Bu? Bagaimana kita mengatasinya? Karena kata orang kan lingkung itu lebih kuat dari keturunan. Bagaimanapun kita sudah berusaha mengontrol diri kita atau siswa kita, kadang-kadang Bu, lingkungan itu yang sangat berpengaruh. Bagaimana kita mengatasinya Bu? Terima kasih kepada Ibu pimpinan kita atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita mengontrol diri kita? Sebenarnya pada dasarnya yang mengontrol diri kita adalah kita. Tapi pada kenyataannya lingkungan bisa juga mengontrol diri kita. Yang seharusnya yang kita lakukan ini, tapi karena lingkungan kita jadi melenceng. Nah, kira-kira itu bagaimana mengatasinya? Ya, itulah kira-kira pertanyaan dari Ibu pimpinan kita. Sekarang ibu-ibu yang lain, kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab Bu? Boleh, Ibu Marta, terima kasih. Terima kasih kesempatannya kepada Ibu Devi. Boleh berdiri. Oh iya. Terima kasih kesempatannya Bu Devi. Mungkin di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Kepala kita mengenai bagaimana cara kita untuk pengaruh dari yang lingkungan luar. Nah, kita yang namanya yang warga sekolah, tentu kita membutuhkan warga sekolah itu kan termasuk juga komite dan wali murid. Nah, itulah gunanya kita harus berkolaborasi dengan orang tua, wali atau wali murid kita, dan juga komite serta pemangku-pemangku pihak lainnya yang terkait dengan sekolah kita untuk dapat mengontrol yang namanya kita di sekolah hanya beberapa jam hingga itu anak lebih banyak di lingkungan. Terkadang kita sudah membentuk anak dengan karakter yang sekarang ini sesuai dengan program pelajaran Pancasila, tapi ketika keluar dari sekolah ini bercampur lagi dengan lingkungannya, yang namanya pembelajaran yang sudah kita terapkan di sekolah kadang hilang kembali. Nah, itulah gunanya kita mungkin bisa mengadakan rapat sekali sebulan atau sekali 3 bulan, pokoknya secara berkala dilakukan kebiasaan. Kita bisa berkolaborasi nantinya dengan orang tua murid dan juga pemangku-pemangku pihak tertentu yang dianggap penting nantinya dalam menjalankan misi kita tersebut, supaya anak tidak terpengaruh lagi yang namanya kalau pengaruh baik tidak apa-apa
Terima kasih kepada Bu Marta. Mungkin kita berikan dulu sedikit air aplaus kepada Ibu Marta. Jadi intinya dari jawaban pertanyaan Ibu tadi, bagaimana cara kita menepis pengaruh lingkungan. Nah, intinya kita harus berkolaborasi karena kemajuan sekolah kita tidak bisa kita wujudkan sendiri. Hanya kita warga sekolah mewujudkan. Semua kemajuan, semua kesuksesan dan keberhasilan sekolah itu tidak terputus, tidak tertutup, tidak terlepas dari kerjasama atau kolaborasi dari semua pihak, baik itu masyarakat, pemangku kepentingan, wali murid, guru, kepala sekolah, dan instansi. Jadi semuanya harus berkolaborasi, mewujudkan tekad, kemudian bekerjasama untuk mencapai sebuah kesuksesan. Kira-kira cukup Ibu? Terima kasih. Ya, kalau masih ada pertanyaan Bu? Tidak, kalau tidak kita lanjutkan ya Bu. Nah, selanjutnya miskonsensi tentang teori kontrol. Yang tadinya kita berpikir mungkin sebelumnya kita bisa mengendalikan pikiran orang lain, kita bisa mengarahkan orang lain. Pikiran orang lain sama dengan kita, tujuan orang sama dengan kita. Sebenarnya itu miskonsepsi ya Bu. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang mungkin kita berpikir anak ini bisa kita arahkan gitu, anak ini bisa kita bentuk. Sebenarnya itu ilusi ya, ilusi. Ilusi maksudnya kenapa? Seperti yang disampaikan Ibu Kepala tadi, tentu ada beberapa pengaruh yang dapat melencengkan anak kita dari tujuan awal kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mencuatkan karakter. Ini berkaitan lagi dengan pertanyaan kita di pemantik yang pertama. Ibu ingat pertanyaan pemantik kita tadi ada 3. Nah, itu ya Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memasak. Jadi ilusi itu pikiran kita. Kita sebagai orang dewasa sebenarnya kita tidak bisa memaksakan, walaupun itu kepada anak didik kita beranggapan kita gurunya, kita lebih besar dari anak, kita bisa memaksakan apa yang dilakukan anak sesuai dengan keinginan kita. Oke Ibu, bisa dipahami Bu? Selanjutnya di sini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di contoh nilai kebajikan institusi atau sebuah organisasi. Yang pertama, berdasarkan profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi itulah tujuan dari profil pelajar Pancasila. Yang mungkin itu adalah tugas kita ya Ibu untuk menerapkan kepada peserta didik kita. Kemudian Ibu Primary Years Program atau PYP itu di sana terkait di dalamnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir itu keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, guru sakti, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan
kebutuhan. Nah, dapat Ibu semua lihat yang sudah tertera di papan kita, itu kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi semua manusia itu dia memiliki kebutuhan dia hidup. Kalau di sini apa yang kita lakukan, kita butuhkan untuk mencapai keinginan kita. Jadi kenapa manusia itu? Karena memang itu adalah kebutuhannya. Semua manusia memiliki itu. Nah, untuk referensinya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Di saat kita mempunyai kebutuhan bertahan hidup, apa yang kita butuhkan? Kita butuh makanan, kita butuh pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi sebagai manusia itu memang dasarnya kita membutuhkan kasih sayang. Nah, apa yang tercakup di dalam kasih sayang dan rasa terima? Rasa diterima, rasa dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dari sebuah kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan. Di sini apa yang tercakup di dalam penguasaan itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Kesenangan di sini mungkin bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi begini dulu kesimpulannya. Setiap manusia itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Baik kita sebagai seorang guru mungkin atau orang dewasa maupun peserta didik kita yang masih anak-anak. Jadi mungkin ada anak-anak kita itu yang mungkin kadang-kadang kita melihatnya, ini anak kenapa MPO? Kenapa anak ini terlalu begini? Kenapa anak ini terlalu ini? Nah, sebagai seorang pendidik seharusnya kita lebih menyadari. Ya, Ibu, lebih menyadari ternyata anak ini begini, oh ini penyebabnya. Yang manusia itu butuhkan 5 dasar, mungkin anak kita itu tidak mendapatkan di antara yang 5 itu, dia tidak mendapatkan salah satu di antara yang 5. Makanya kadang-kadang anak itu ada yang kita mungkin melihatnya nakal, padahal dia ingin tahu. Nah, rasa ingin tahunya itu adalah memang sudah ada di diri kita masing-masing. Kita membutuhkan itu. Oke, Bapak. Oke, Ibu. Kira-kira bisa sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi ini terdiri dari 2. Yang pertama itu ekstrinsik dan yang kedua intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik ini adalah sebuah motivasi yang berasal dari luar diri kita. Kenapa itu terjadi? Bisa saja penunjangnya adalah karena adanya imbalan, karena adanya penghargaan, sehingga seseorang termotivasi untuk melakukan satu hal karena adanya imbalan di balik itu, karena adanya penghargaan di balik itu, adanya hadiah.
Yang termasuk pada motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita atau diri si anak. Nah, apa tujuannya? Mungkin karena dia ingin tahu, ya kan? Kemudian ingin menghargai dirinya. Dengan dia mencapai suatu tujuan, kesuksesan, tujuannya apa? Tujuannya supaya dirinya ini terlihat lebih berharga, bukan semata-mata karena suatu penghargaan atau imbalan. Sekarang kita masuk pada 5 posisi kontrol. Ini ibu-ibu sangat dibutuhkan ya, kita sebagai seorang pendidik ini sangat harus kita pahami. Nah, apa saja yang termasuk di 5 posisi kontrol ini? Yang pertama itu penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Nah, kalau kita lanjutkan di ibu, sebenarnya 5 posisi kontrol itu ada penghukum, ada teman, pembuat rasa bersalah, kemudian apa tadi? Pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Sebenarnya itu juga banyak sedikitnya kita sudah setiap hari, sudah sekian tahun menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, itu juga banyak sedikitnya sudah ada mungkin yang kita lakukan. Tapi kira-kira selama ini ibu-ibu banyak menekankan di posisi mana kira-kira? Untuk ya, saya pribadi juga sama. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika anak melakukan kesalahan kita langsung menjudge atau kita memberikan sanksi. Padahal ada cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan apa? Dengan namanya restitusi. Nanti kita bahas itu. Nah, sekarang di sini ada sebuah contoh penerapan 5 posisi kontrol yang kasus anak ini adalah seorang siswa yang datang melambat ke sekolah. Mungkin selama ini ya ibu, anak datang ke sekolah kita langsung memberikan hukuman dengan cara apa? Mungkin kita pisahkan dirinya, ya kan? Kemudian kita masukkan namanya ke kasur. Nah, itu sudah masuk kepada penghukum. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama itu contoh penyelesaian masalah dengan posisi kontrol penghukum. Kita menyuruh kamu lari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Nah, kenapa itu dikatakan penghukum? Kita langsung memberikan sanksi. Nah, dengan suaranya yang tinggi. Dan itu bisa terlihat dari tanda seru yaitu kemudian pembuat rasa bersalah. Di sini mungkin kalimat yang kita ajukan atau kita sampaikan ke anak, harus berapa kali ibu guru memberitahu kamu? Kamu selalu membuat ibu kecewa. Nah, kira-kira begitu ya ibu. Itu sudah membuat rasa bersalah anak itu mungkin diam, tapi di hatinya dia udah bawa salah. Saya salah gitu. Selama ini saya salah. Dan itu banyak sedikitnya akan meninggalkan rasa kepada anak itu. Kemudian selanjutnya itu posisi teman. Di sini kita bisa mungkin dengan pengajuan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Jadi ibaratnya kita mengajak peserta didik kita itu, kita rangkul seperti kita berteman. Kemudian
Dan yang terakhir itu kita sebagai manajer. Di sini kita akan mengajukan beberapa opsi atau beberapa pertanyaan kepada siswa kita. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Dan itu disampaikan dengan nada yang pelan, yang lembut. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Kapan akan kamu mulai atau akan kamu lakukan? Nah, di dalam 5 posisi kontrol tadi sebenarnya ibu-ibu kira-kira nih ada 5 tadi, apakah semuanya bisa kita pakai? Kita sebagai pendidik yang tugas kita adalah merubah mungkin ya Bu karakter anak, semua kelakuan anak, tingkah laku atau sikapnya semua itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Nah, kira-kira menurut ibu bisa nggak kita pakai 5-5-nya itu? Yang lebih tepatnya ya, yang lebih tepatnya kira-kira apa Bu? Manajer. Pemantau mungkin masih bisa kita pakai ya, tapi yang harus kita lebih keras itu adalah posisi manajer. Hukuman dengan membuat rasa bersalah. Karena apa? Karena itu akan meninggalkan bekas di hati dan di pikiran anak-anak kita. Nah, mungkin untuk kedepannya itulah PR kita bersama ya Bu. Nah, dari sebuah masalah itu tindakan yang dapat diambil terhadap pelanggaran itu ada 3. Yang pertama tadi hukuman, tapi hukuman ini kalau bisa tidak kita lakukan. Tapi mungkin kadang-kadang ada juga anggapan kita, misalnya kesalahan ini terlalu fatal, dan mungkin kita kasih dia hanya sekedar konsekuensi. Mungkin kita juga perlu menerapkan hukuman ini dengan tujuan mungkin karena kesalahan tadi mungkin terlalu fatal untuk membuat jerah atau memberikan pelajaran, tapi sebaiknya memang itu kita hindari. Kemudian dengan cara konsekuensi itu penjelasannya berencana disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dengan perasaannya tadi, kita melakukan konsekuensi itu anak itu tidak akan merasa nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga, penyelesaian secara restitusi. Bagaimana prosesnya itu? Yang pertama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, seperti pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan di posisi manajer tadi. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Apakah pernyataan ini termasuk kepada hukuman atau konsekuensi? Ibu-ibu boleh berargumen ya. Nanti kita lihat jawabannya yang pas, kira-kira ini masuknya kemana. Nah, kita baca yang pertama Ibu. Kalau Ibu tidak jelas maknanya ya, saya bantu. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, kira-kira ini termasuk kemana Bu? Hukuman atau pemanggilan? Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira kemana?
satu. Lanjut ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk tidak ditinggal ya Bu, tidak mengenakan sepatu seharian. Jadi murid ini disuruh lepas sepatu seharian. Ini tinggal tulisannya ini. Karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi aturan di sekolah menggunakan sepatu hitam. Argumen. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena lama 10 menit untuk pelajaran biologi. Sekarang coba kita lihat ya. Tadi hukuman, betul. Murid diminta. Yang kedua hukuman karena kita yang meminta. Kemudian murid diminta untuk push up, itu juga termasuk hukuman. Menggantikan kertas, menggantikan itu kan tanpa kita minta kan? Dia menggantikan sendiri karena dia tahu itu sebuah kesalahan yang dia lakukan. Jadi dia tahu konsekuensinya dengan cara dia mengganti kertas tersebut. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Dia sendiri yang ini. Kemudian murid disuruh, kalau disuruh udah pasti itu hukuman. Yang terakhir lari mengelilingi tanpa disuruh, anak itu tahu karena dia terlambat datang ke sekolah, dia lari mengelilingi lapangan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena telah adanya kesepakatan. Jadi anak tahu itu kalau saya melakukan ini yang harus saya lakukan. Kalau saya berbuat ini konsekuensinya. Kira-kira begitu ya, harus ada kesepakatan. Inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin ibu-ibu bisa lihat. Yang pertama itu kalau hukuman itu adalah suatu yang menyakitkan, harus terjadi membuat anak sakit. Jadi hukuman itu tidak fisiknya yang sakit, tapi hatinya juga sakit. Dan itu jangka waktunya lama. Makanya kadang-kadang ada anak itu yang dendam ya Bu ya. Kadang dia dendam. Kadang-kadang ya anak itu mungkin di luar dia senyum aja, padahal di hatinya masih berbekas. Kemudian yang kedua, anak membenci kedisiplinan paksaan. Jadi ada sebagian anak itu dia tidak suka kita paksa, tapi itu tidak salah sebenarnya. Kenapa? Karena lima kebutuhan manusia tadi. Ada manusia itu yang suka dipaksa, ada juga yang tidak suka, ya kan? Jadi semuanya kalau dilihat lagi kata lima kebutuhan manusia tadi, kayaknya nggak ada yang salah. Tapi tergantung kita menangani masalah ini begini, begini. Dia wajar melakukan itu. Kenapa? Karena memang dasar manusia itu membutuhkan itu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau kita memberikan hukuman, selanjutnya konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menghindari. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensi itu bagi-bagiannya sesuatu harus terjadi membuat anak merasa nyaman merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi antara konsekuensi dengan hukuman itu ada perbedaannya ya Bu. Kalau hukuman
peraturan kelas. Itu ada perbedaannya Ibu. Kira-kira perbedaannya apa? Antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ada yang bisa jawab Ibu? Pendapat saya, kalau peraturan itu yang harus kita patuhi semuanya. Tetapi kalau keyakinan belum tentu bisa kita menjalankan semuanya. Kalau peraturan kita sepakati dulu, kalau sudah kita sepakati. Tetapi kalau keyakinan, berkemungkinan siswa itu belum bisa dia memenuhi karena dia belum yakin, karena dia tidak bisa. Berarti ada peluang untuk melanggar Ya, ada peluang untuk melanggar atau mungkin ada peluang juga untuk memperbaiki. Terima kasih. Ibu, terima kasih atas pendapatnya. Kira-kira ada pendapat lain? Boleh Bu Marta? Ibu yang lain juga boleh. Baik Bu, kalau menurut saya itu kalau peraturan itu yang membuatnya tanpa melibatkan siswa. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita membuatnya antara guru dengan siswa, jadi siswa dilibatkan. Kalau yang namanya peraturan itu langsung jadi dari gurunya tanpa melibatkan dari siswa. Mungkin itu bagian dari saya. Terima kasih. Di sini berbeda ya antara Ibu Marta dengan Ibu Kepala kita. Kalau Ibu tadi kalau peraturan kita sepakati dulu, kita bicarakan dulu, kita ambil keputusannya bersama. Kalau keyakinan ada peluang anak untuk melanggar. Nah, kalau Marta penjelasannya peraturan itu sudah ada. Kita tinggal melaksanakan dan menjalankan dan kita terapkan kepada anak-anak kita. Sementara keyakinan kelas menurut Ibu Marta adalah suatu hasil yang kita ambil berdasarkan melibatkan siswa. Contoh di keyakinan kelas. Nah, mungkin lebih tepatnya jawabannya Ibu Marta ya Bu. Nah, di sini di foto mungkin kurang jelas ya Bu. Itu adalah keyakinan di saat saya melakukan keyakinan kelas di kelas 5. Tapi sayang tidak ada videonya, cuma ada foto. Ini adalah foto di mana anak-anak sedang menuliskan 3 keyakinan yang menurut mereka, yang mereka lahirkan, yang mereka tuliskan di kertas yang saya bagikan. Nah, di sini juga di foto terlihat anak-anak menempelkan ke papan tulis keyakinan-keyakinan yang sudah mereka tuliskan di kertas yang sudah dibagikan. Tapi sayang ini tidak ada videonya, jadi ini saja yang saya tampilkan karena cuma ada foto. Dan di foto yang paling bawah itu adalah hasil dari keyakinan mereka masing-masing yang di kertas, kemudian yang sama kita jadikan satu saja, tidak kita ulangi lagi sehingga terbentuklah keyakinan kelas itu menjadi 8 macam. Dari kesimpulan keyakinan yang dibuat oleh peserta didik saya sebanyak 19 orang. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa macam. Yang pertama itu bersifat abstrak. Jadi tidak sama ya Bu, bisa keyakinan kelas antara kelas
keluar dalam pernyataan yang positif. Selanjutnya jelas, mudah dipahami dan diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Selanjutnya yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi bukan keputusan kita saja sebagai warga kelas. Satu, kalau kami di kelas 5 Bu, sudah terpampang di itu ketika anak mau keluar harus minta izin. Kemudian di saat belum menerangkan tidak boleh berbicara. Ini harus diperhatikan gitu. Jadi konsekuensinya kemarin kalau misalnya ada anak yang melanggar, itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya tidak sulit. Kadang-kadang anak disuruh menyampaikan sebuah pantun atau membaca. Jadi dengan begitu secara tidak langsung kita sudah meningkatkan literasi juga. Iya. Karena positif itu tidak boleh kita arahkan ke hukum. Karena kita mau keluar Ibu dari jalur penghukuman, kita mau keluar dari situ. Nah, yang terakhir ini ada segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Nah, di sini ada segitiga restitusi itu. Dia berbentuk segitiga ya Ibu. Jadi kita menyelesaikan masalah itu dengan 3 komponen ini. Ini, sini, sini. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas anak tersebut. Misalnya ada anak yang berkasus, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita validasi ke validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinannya. Nanti akan menjelaskan dulu. Kemudian dialog yang dijalankan oleh guru ini di dalam kegiatan dalam segitiga restitusi ini adalah tujuannya agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dia. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa mengajukan beberapa pertanyaan dengan menstabilkan identitasnya tadi. Kita tidak boleh ya langsung menjudge begini, ini. Kita stabilkan dulu keadaannya. Dengan cara mungkin kita mengajukan pertanyaan, mengajukan pernyataan gitu. Misalnya berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin
tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dengan mengajukan beberapa pertanyaan mungkin ya Bu ya. Yang pertama, kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Kita gali dulu. Anak itu bersalah pasti tahu alasannya kan. Kadang-kadang, oh saya begini Bu, setelah kita mengajukan pertanyaan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kadang-kadang dia jadi temannya, mungkin dia bisa lebih memukul mungkin kan. Nah, kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi hal yang penting untukmu. Kenapa itu diajukan? Kadang-kadang anak itu dia lagi makan, tahu-taunya ada temannya yang merebut, kadang-kadang dibalas, dipukul temannya yang mengambil makanan tadi. Ya kan? Padahal dia hanya ingin membela dirinya, makanannya direbut oleh temannya. Tapi kadang kita langsung, kamu kenapa memukul temannya, itu tidak boleh. Malahan dia lagi mempertahankan haknya, dia juga yang kita pukul. Dan lagi, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Jadi di segi 3 restitusi itu tidak efeknya adalah menanyakan keyakinannya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa saja yang bisa kita ajukan kepada anak? Yang pertama mungkin apa keyakinan kelas kita. Misalnya ya, dia pergi keluar, tahunya di keyakinan kelas sudah ada, tapi karena ada seorang anak lagi, dia, Bu, si itu keluar, Bu, si itu. Akhirnya berantem, kita menyalahkan anak yang melarang tadi, padahal sebenarnya sudah ada dituliskan. Jadi kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kira-kira kelas kita ini yang menurut kamu bagusnya bagaimana gitu. Kemudian terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kita mungkin di dalam menanyakan keyakinan bisa pertanyaan-pertanyaan itu kita ajukan kepada anak didik kita. Nah, di sini kemarin kami sudah mempraktikkan beberapa penyelesaian kasus dengan cara restitusi. Nah, di sini kan ada sebuah kasus Yusuf sering datang lambat karena bermain game sampai larut malam sehingga terlambat bangun dan tidak bisa datang tepat waktu sekolah. Jadi penyelesaian masalah dengan restitusi tadi ada tercakup di dalam video berikut. Ini berikut video ya Bu.
Udah, mungkin hanya sekian ya Ibu-Ibu paparan dari saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita mulai terapkan kepada anak-anak dan di sekolah kita. Nah, terima kasih saya ucapkan atas waktunya. Guru bergerak, Indonesia maju. Jadi kita sebagai guru kita harus bergerak agar jangan kayak Indonesia dulu, kita mulai dari lingkup sekolah kita dulu. Mudah-mudahan dengan kita berkolaborasi dengan yang awalnya kita tidak tahu, sekarang banyak sedikitnya sudah mulai tahu ya Bu ya, apa itu hukuman, konsekuensi, dan kemudian bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kepada anak agar kita tidak meninggalkan bekas yang buruk kepada anak kita. Banyak sedikitnya kita sudah tahu dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan ke depannya. Nah, kira-kira ada pertanyaan Ibu? Kalau ada pertanyaan boleh, atau mungkin ada tambahan mungkin untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Boleh kepada Ibu senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita semuanya guru SD 24 Muara Putus telah menayangkan yaitu Bu Debi tentang pelaksanaan CGP yaitu calon guru penggerak. Dalam hal ini kita semuanya intinya di sini adalah mengajak dan merubah sikap kita selama ini dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang kurang mampu sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan khususnya tentang karakter siswa kita, bagaimana yang lebih bagusnya ke depannya. Misalnya tentang disiplin, kemudian lagi bagaimana membenahi tingkah laku siswa kita yang sering berkelahi sehingga permasalahan itu bisa kita laksanakan sesuai yang kita inginkan ke depannya. Kemudian tentang keyakinan kelas, selama ini kita keyakinan kelas dan peraturan hampir sama kita laksanakan. Cuma ada perbedaan yang sekarang kita sudah melaksanakan, sudah berubah, yang selama ini kita tidak membuat di kelas telah menghasilkan tentang kesepakatan kelas yang hampir sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh CGP tadi. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan SD 24 Muara Putus akan lebih baik, akan lebih maju, tergerak, bergerak dan menggerakkan pribadi masing-masing untuk kedepannya. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu senior kita atas tambahan dan kesimpulan kegiatan kita hari ini. Banyak dan lebih dan kurangnya saya sebagai pemampar materi hari ini saya memohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk bersama dengan saya hari ini. Terima kasih Ibu-Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.